panduan sekolah minggu pada setiap hari Minggu jam 10 pagi. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama ketika mengikuti sekolah minggu. Kedua, mandi dan gunakan pakaian yang bersih dan sopan. Ketiga, bebas berekspresi dan mengikuti dengan cermat. Keempat, siapkan Alkitab dan tempat persembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Ya, kita jumpa lagi bersama Bunda San, dan di samping kanan Bunda San, Bunda Renski, dan di samping kiri Bunda San, Bunda Milka. Iya, tentu pasti adik-adik di rumah sudah menyiapkan Alkitab, kotak persembahan, karena di hari ini adik-adik pasti tahu hari apa hari ini? Iya, hari ini adalah hari Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Untuk itu, Bunda San mengajak adik-adik semua untuk berdiri dan kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Kita menyanyi 2 kali. Tentu pasti adik-adik semua merasa senang, merasa sukacita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Iya. Di saat hari ini kita akan doa. Untuk itu semua ambil sikap doa yang manis. Bunda mau lihat semua sudah duduk tenang. Iya. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan di pagi hari yang indah ini lagi Bapak yang Kau sudah mempertemukan kami kembali lewat ibadah sekolah minggu di hari ini Tuhan. Walaupun kami tidak bertatap muka dan anak-anak mengikuti ibadah lewat rumah-rumah mereka masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya sungguh Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami. Kiranya ibadah yang kami laksanakan mulai dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini Engkau mengalaskan itu hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Terang-Terang Roh Allah yang Kudus. Amin. Iya. Baik adik-adik, kita akan menyanyi, kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Puji Tuhan semesta itu.
kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk itu semuanya duduk diam, tenang, siapkan hati kita, dan adik-adik menyiapkan Alkitab. Ya, baik adik-adik, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua posisi siap untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena begitu besar kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberkati kami, menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami boleh ada untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami, kami pakai dalam rangka kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Pembacaan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Demikianlah firman Tuhan. Shalom anak-anak yang kelas tanggung dan kelas remaja. Pagi hari ini jumpa dengan Bunda dalam cerita sekolah minggu lewat bacaan firman Tuhan yang baru saja dibacakan oleh Bunda Milka. Anak-anak, kita tahu bahwa Timotius adalah seorang tokoh, pelayan dan pemimpin yang hidup pada zaman dahulu. Ia adalah seorang yang berasal dari kota Listra. Ayahnya berasal dari ini dan ibunya adalah Eunike dan neneknya adalah Lois. Orang tua Timotius senantiasa menyiapkan waktu untuk selalu mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius. Rasul Paulus tahu benar akan suasana yang pernah dibangun oleh keluarga Timotius, papa, mama, dan neneknya Lois. Makanya Rasul Paulus katakan bahwa Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas. Ya, anak-anak pasti bertanya, iman yang tulus ikhlas itu iman yang seperti apa? Iman yang tulus ikhlas yaitu iman yang hanya percaya kepada Tuhan, yang memiliki pengharapan dan ketergantungan hanya kepada Tuhan. Timotius memiliki iman yang tulus, ikhlas, berarti iman yang hanya mengandalkan Tuhan. Iman yang tidak munafik. Ya, kalau Bunda bilang munafik, pasti anak-anak, oh ternyata iman yang tulus ikhlas itu iman yang jujur hanya kepada Tuhan. Seringkali anak-anak ketika di depan orang tua, ketika orang tua menasihati kita, kita katakan iya mama, iya bapak, iya bunda, iya kakak pengasuh. Tetapi ketika di belakang kita melakukan yang salah, kita tidak lagi mengikuti nasihat yang disampaikan. Itu berbeda dengan Timotius. Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas, iman yang
percaya kepada Tuhan, iman yang mengikuti kehendak Tuhan. Makanya ketika Rasul Paulus ada dalam pelayanannya, dia menulis surat dan dia mengingatkan bahwa kehidupan orang tua Timotius itu, Eunike dan juga Luis, bahkan ayahnya sudah membentuk kepribadian Timotius menjadi orang yang taat, orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dia menjadi pribadi yang belajar taat kepada Tuhan. Makanya dia menjadi seorang pemimpin, dia menjadi seorang pelayan yang masih muda. Kalau Bunda katakan bahwa masih muda, pasti anak-anak yang kelas tanggung, kelas remaja, saya kan masih kecil, belum bisa jadi pelayan, belum bisa jadi pemimpin. Ya, kita saat ini adalah masa di mana kita belajar, kita mendengarkan nasihat orang tua, kita belajar untuk bertumbuh dalam iman, percaya hanya kepada Tuhan. Kalau di depan orang tua katakan ya, ya di belakang juga kita harus katakan ya. Hal hidup takut Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, itulah yang sudah dilakukan oleh Timotius. Timotius melakukan hal-hal yang baik, makanya masih dalam masa mudanya dia sudah bersama-sama dengan Rasul Paulus dalam pelayanan. Anak-anak, kita juga belajar bahwa dalam suasana pandemi yang terjadi, kita tidak bisa berkumpul di gereja, kita tidak bisa berjumpa dengan teman-teman, berjumpa dengan bunda, kakak pengasuh. Tetapi kita belajar untuk ketika ada di rumah, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Jangan selalu ada waktu nonton YouTube atau mungkin kita main game di HP, kita keluyuran di jalan, main sepeda. Bukan seperti itu. Kita belajar untuk ketika ada waktu mulai belajar, pelajaran yang dikasih guru di sekolah, kakak pengasuh, bunda, pelajaran yang diberikan di sekolah minggu, lewat acara seperti ini, kita pulang kita baca lagi. Oh, sebenarnya Tuhan mau kita seperti apa? Baik anak tanggung maupun anak remaja, kita belajar untuk menyiapkan waktu bagi Tuhan. Belajar membaca firman Tuhan. Mulai saat ini kita ambil waktu untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan seperti apa anak-anak? Ketika kita membaca firman Tuhan, itu ada nasihat, ada larangan yang nantinya kita mengikuti. Timotius, dia masih muda tetapi dia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Bunda percaya semua anak-anak sekolah minggu yang mengikuti acara sekolah minggu di saat ini pasti belajar untuk seperti Timotius. Benar tidak anak-anak? Ya pasti semua ingin seperti Timotius. Mau seperti Timotius berarti belajar menyiapkan waktu untuk Tuhan. Mau tidur berdoa, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Di dalam Alkitab itu bilang apa? Oh, hari ini firman Tuhan mau mengajak saya untuk belajar ambil waktu. Papa, mama di rumah, ya kalau kasih bangun mungkin untuk doa sama-sama, ya bangun. Hari Minggu mau sekolah minggu bersama di rumah masing-masing dengan panduan guru sekolah minggu. Lewat acara seperti ini ya, kita harus beri waktu untuk Tuhan. Semoga anak-anak di masa pertumbuhan kita belajar dari sikap Timotius, iman yang tulus, iman yang tidak sikap yang tidak menyimpan dendam kepada teman-teman. Mungkin selama ini teman-teman kita membuat kita sakit hati. Jangan kita menyimpan dendam, jangan kita menyimpan amarah kita. Kita belajar dari Timotius yang belajar mengikuti perintah Tuhan. Belajar perintah Tuhan berarti apa? Belajar mendengarkan nasihat dari papa dan mama yang ada di rumah, kakak pengasuh, bunda, panda, bahkan siapa saja yang menasihati kita. Kita belajar taat setia kepada Tuhan. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan hidup di masa pertumbuhan kita. Kelak hidup kita jadi berkat bagi semua orang. Percaya anak-anak bahwa ketika mendengarkan firman Tuhan dan melakukan itu dengan setia, maka masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati masa depan Timotius menjadi pemimpin dan pelayan di masa muda. Kalau anak-anak belajar untuk menjadi orang yang taat, maka ke depan masa depan anak-anak, anak kelas tanggung, kelas remaja akan menjadi orang-orang yang sukses dalam pendidikan, dalam masa muda. Tuhan memberkati. Amin. Shalom.
baik adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi adik-adik baru saja mendengarkan cerita dari isi firman Tuhan. Dan isi firman Tuhan itu mengajak adik-adik untuk selalu mendekatkan diri dengan Tuhan dan selalu beribadah lewat doa maupun membaca firman Tuhan. Dan sekarang Bunda mau mengajak adik-adik semua untuk melakukan persembahan syukur. Untuk itu adik-adik menyiapkan persembahan syukur di rumah. Iya, tentu kalian semua menyiapkan persembahan syukur di rumah. Iya, kita menyanyi. Masuk dengan doa syafaat. Untuk itu Bunda harap dari adik-adik semua duduk tenang, lipat tangan, dan kita mau doa. Ya anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami bersyukur atas suasana sukacita yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun kami tidak bisa berjumpa di rumah Tuhan, tetapi lewat ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing, kami merasakan sukacita. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang sudah kami lakukan, pelayanan firman Tuhan, biarlah menjadi bekal bagi kami dalam masa pertumbuhan iman kami. Berkati kakak pengasuh Bunda, bahkan semua teman-teman sekolah minggu kami. Tuhan memberkati, biarlah kami dijaga dan dilawat oleh Tuhan dalam memasuki usbu yang baru, ketika kami harus ada di sekolah, ketika kami harus ada di rumah, ketika kami ada di tempat bermain. Biarlah berkat penyertaan Tuhan terus menjadi bahagian kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa bagi orang tua kami. Tuhan memberkati dalam seluruh tanggung jawab pekerjaan, bahkan seluruh pergumulan masa depan, cita-cita kami serahkan untuk Tuhan. Pertumbuhan iman kami, biarlah lewat setiap kebenaran firman Tuhan dapat membentuk kehidupan kami menjadi pribadi yang belajar, taat, dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua jaminan kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Sempurnakanlah sukacita kami, dan biarlah dalam usbu yang baru kami semua dijaga dan diberkati oleh Tuhan dalam seluruh pergumulan masa depan pendidikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Sampai jumpa dan shalom adik-adik.